ini saya sampaikan materinya dulu. Sekilas aja nanti Bapak Ibu setelah login Plus Panel akan mendapatkan tampilan seperti ini kontrol panelnya, di mana ada beberapa tools yang akan digunakan, yang mungkin nanti pas saya sampaikan materinya mungkin yang familiar digunakan aja, karena sebagian tools mungkin sudah sudah auto setup seperti web WAF-nya, WAF-nya itu firewall-nya mungkin sudah ke setup juga, mungkin yang kita gunakan secara penggunaannya aja. Oke, selanjutnya setelah kita masuk kontrol panel, yang biasanya kita gunakan yaitu manage website domain. Di sini Bapak Ibu mungkin nanti kedepannya satu akun bisa ada beberapa domain ya. Tapi dalam kedepannya mungkin sub-sub domain itu akan kita hindari, Pak, supaya pengelolaannya tidak menggelembung, karena mungkin kalau kita sub domain mungkin ada beberapa CMS yang digunakan sehingga funnel-nya ataupun manage-nya lebih susah juga. Kalau lebih enak itu mungkin nanti ke multisite-nya WordPress atau apa itu, tapi manage-nya lebih enak itu nanti karena kita mengelola satu CMS. Bisa beberapa site, mungkin itu nanti bisa opsi bapak-bapak semua, web utamanya bisa ke multisite. Selanjutnya ini web hosting access ya, Bapak Ibu nanti mungkin untuk ini digunakan untuk user ini digunakan untuk melihat statistik ya, karena di dalam toolsnya itu nanti website itu berapa trafficnya itu kelihatan. Statistik lebih detailnya yang di hit itu home-nya atau apanya itu nanti kelihatan. Itu digunakan biasanya seperti itu. Ini Bapak Ibu bisa mengubah juga nanti. Mempunyai privilege ke sini, terus ini untuk pengubahan nama domain. Untuk hosting setting ini pengubahan nama domain. Mungkin Bapak Ibu ada, wah ini domain ini kok namanya kurang baik ya, maksudnya kurang indah, maksudnya kurang pemasarannya kurang bagus, mungkin nanti bisa diganti juga. Ini nanti kalau penggantian domain itu nanti mungkin sampai ke database juga, Pak. Nanti kayak base URL-nya itu mungkin juga harus diganti. Dan di bawahnya itu Anda Bapak Ibu nanti kalau mau pindah dokumen root juga bisa. Ini tuh dokumen root itu kalau default-nya itu ke HTTP docs. Itu peletakannya maksudnya di dalam filenya itu HTTP docs itu ada WordPress-nya itu. Untuk settingnya itu cuman mengganti ini aja, nggak ada tambahan lagi. Selanjutnya, ini Bapak Ibu semua kalau seperti yang selanjutnya itu manage user. Bapak Ibu mempunyai kayak kewenangan memanage user itu. Jadi manage user ini sebenarnya Bapak Ibu kalau ada kayak pengelola web lainnya, kan biasanya IT support memberikan user customer. Jadi user customer ini Bapak Ibu bisa memiliki kewenangan penuh dalam customer tersebut. Tapi sebenarnya Bapak Ibu bisa manage user untuk misalnya webmaster atau apa, dia mempunyai privilege yang lebih dibatasi. Semuanya dia nggak bisa ganti user, itu di situ juga ada role-nya, Pak. Nanti bisa diganti semuanya, ada teman maksudnya ada ada yang mengelola website sendiri, mungkin nanti bikinin user baru webmaster, itu nanti ada untuk webmaster ke subcreation-nya maksudnya domainnya apa, nanti bisa dibikinkan itu jadi satu flash panel bisa buat pengelola banyak itu. Yang selanjutnya ini biasanya yang biasa digunakan maksudnya files manager ya, Pak. Ini di sini biasanya Bapak Ibu bisa seperti biasa CURD, bisa create, read, update dan delete files. Di sini bisa mempunyai wewenang dan juga upload file. Karena sekarang karena infranya berubah ya, Pak ya. Kita servernya itu pakai IP private, jadi FTP-nya untuk sementara kita tutup.
Jadi nanti kalau uploadnya itu bisa lewat sini aja. Jadi nanti kalau yang kemarin kan masih bisa, sekarang karena kita lebih hati-hati ya Pak, mungkin kita pakai IP private-nya sini aja. Walaupun kita pakai IP private, tapi kalau ada serangan itu nggak hanya dari sisi server, mungkin dari sisi depan, dari sisi konten ataupun dari plugin tema itu sendiri atau CMS-nya itu sendiri bisa menjadi jalan. Karena pinter-pinternya yang nyerang hacker itu mereka pasti akan mencari celah. Di mana letak lubang itu pasti mereka akan mencari karena keisengan mereka mungkin ya. Oke, ini bentuknya file manager. Bapak Ibu semuanya mempunyai home directory seperti ini. Nanti ada beberapa folder yang mungkin yang perlu diperhatikan, yaitu HTTP docs, karena yang root directory-nya HTTP docs. Kalau Bapak Ibu mau build, membangun website, itu bisa diletakkan ke root directory-nya. Kalau semuanya mau custom bisa juga, nanti bikin directory di sini, terus CMS-nya diletakkan di folder tersebut. Akan tetapi nanti pas pengelolaannya hosting root-nya tadi itu dokumen root-nya juga harus diganti, begitu Pak. Di sini juga bisa backup file juga, ada fiturnya archive. Bapak Ibu juga bisa menggunakannya untuk backup. Nanti biasanya bisa digunakan seperti itu. Dari file manager juga kita bisa merename ataupun mengganti permission file tersebut. Seperti yang diketahui mungkin permissionnya kan ini ada write, read, dan execute. Mungkin ada beberapa file yang mungkin yang mencurigakan atau yang sebenarnya harus 644 itu read itu harus diganti ya. Kalau semuanya ada execute, wah ini perlu dicurigai, mungkin permisinya juga harus diganti. Seperti itu untuk file manager. Mungkin nanti pertanyaannya pas selesai kita presentasi. Untuk selanjutnya ada tools PHP setting. Ya, ini kebanyakan website kita itu yang saya ketahui masih menggunakan 72 ya Pak. Nah itu ada juga yang 56, mungkin nanti itu perlu di upgrade juga Pak. Dari sisi server sebenarnya kita sudah menyediakan sampai versi 8. Minimal versi 7 itu 7.4 itu udah minimal banget. Dari sisi Bapak Ibu semuanya akan bisa update PHP version. Akan tetapi tidak dapat mengkonfigurasi kayak memory limit atau apa itu nanti memory limit atau file upload. Nah, itu mungkin nanti Bapak Ibu kalau ada wah ini websitenya kayaknya terlalu lambat atau usernya pemakainya butuh file upload yang lebih gede, mungkin nanti bisa hubungi IT support karena ada beberapa website yang kita yang kita naikkan juga memory limitnya terkait penggunaannya. Seperti yang website utama itu kita naikkan juga, kayak yang punya fakultas yang multisite itu kita naikkan di sini. Ini sebenarnya biasanya pengaruh ke performanya. Jadi kalau memori limitnya itu kadang lambat atau apa, kita juga bisa ngeprek dari sisi server terkait timeout-nya atau PM children-nya itu di dalam sini. Tapi yang bisa hanya dari sisi BSI Pak. Kalau dari sisi customer hanya bisa ubah version aja, version PHP yang digunakan. Nah itu kalau usahakan yang di sini pakai Nginx ya Pak, ininya Pak, FPM application servernya, bukan apa aja. Nanti kalau karena dari sisi server kita itu penggunaannya Nginx. Oke, dilanjut. Oke, selanjutnya yaitu pengelolaan database Pak. Dari beberapa kontrol panel tadi ada menu tools database. Tools database yang di sini bisa mengelola database sendiri, maksudnya kita bisa ada tampilannya PHP MyAdmin juga, terus export dump biasanya kita gunakan untuk backup ya Pak. Kita gunakan untuk backup, terus import dump semuanya kita bikin database baru, ternyata ada
database yang existing bisa digunakan seperti itu. Juga kita bisa ngecek repair-nya, ngecek dan repair itu semuanya ada apa ya, ada database yang error saat import atau apa itu bisa kita cek di situ. Untuk database seperti itu Pak tampilannya, Anda bisa bikin database di situ juga. Mungkin pesannya nanti semuanya pas dibikin database, mungkin username-nya sama password-nya kalau bisa generate aja ya Pak. Karena kebanyakan dari yang saya ketahui WordPress itu ada beberapa user yang password-nya diganti. Maksudnya apa ya, lebih mudah itu loh, maksudnya lebih gampang. Tapi harusnya yang lebih baik itu generate aja dari Flash ini yang sudah kita sediakan, nanti pas kita bikin database itu usernya secara otomatis bisa generate passwordnya. Oke. Yang selanjutnya itu scanning files, itu ada di control panel tadi. Kalau control panel tadi yang scanning file itu memakai Immunify Pak, yang logonya hijau itu yang Immunify, ini digunakan untuk scanning file yang semuanya kita scan itu kita bisa melihat semuanya ada file yang terinfect atau file yang mencurigakan itu bisa terlihat. Seperti beberapa waktu kemarin ada beberapa web yang kita scan juga, sebenarnya banyak, tapi kemarin bertahap ya, dari tim security ke follow up ke pengelola yang kiranya kemarin vulnernya sangat rentan, kita follow up dulu. Kalau yang update itu mungkin nunggu lebih lanjut nanti dari tim security untuk follow up-nya. Karena banyak sekali website kita itu pengelolanya sekarang hampir 200 ya, itu melembung banget. Padahal 2019 dulu baru 100 berapa itu. Oke, dari menu scanning file ini Bapak Ibu kalau mau scanning sendiri juga bisa. Kalau pas klik menu Immunify itu pasti akan masuk ke tampilan scanning report ini. Scanning report ini nanti Bapak Ibu ada tombol back to domain. Nah itu back to domain itu ada beberapa, nanti akan pindah tampilan ya. Pindah tampilan nanti ada beberapa web yang Bapak Ibu kelola. Kalau cuma satu ya itu langsung di scan aja. Nunggu beberapa menit sampai prosesnya selesai, mungkin nanti akan ada reportnya apakah website tersebut bersih atau enggak. Tapi ini salah satu scanning ya, sebenarnya ada beberapa scanning yang harus kita pakai untuk mengetahui file tersebut bersih atau tidak. Mungkin nanti di sisi WordPress juga ditambahi kayak plugin security-nya mungkin untuk scanning juga untuk tambahan aja. Ketika habis scanning mungkin Bapak Ibu semuanya ada yang yang terinfect, mungkin nanti ada beberapa kategori ya, yang itu ada server, dari sisi server semuanya itu ada kayak notifnya itu menyerangnya sampai kemana, itu dari sisi ada 3 itu dari Immunify server CLI. Kalau dari sisi server biasanya kita menemukan kayak file-file backdoor Pak, ataupun file-file yang sudah terinfect. Ini menyebabkan kalau ada file backdoor itu kita biasanya mendapati file tersebut namanya itu aneh-aneh. Dan kadang kalau kita akses file tersebut akan ada tampilannya sendiri. Biasanya kemarin tuh yang kita temukan mereka bisa backdoor itu bisa menambah file, mengubah ataupun mendelete file tersebut. Nah itu kan sangat riskan sekali ya, semuanya kita tidak mempunyai backup atau apa itu mereka bisa nyepam juga, itu yang perlu kita perhatikan. Oke, dilanjut untuk scanning file seperti itu menggunakan Immunify. Selanjutnya Bapak Ibu bisa juga dari dari tools tersebut ada statistik website. Nah, ini kita biasanya digunakan untuk memonitoring ya Pak. Monitoring web tersebut ada anomali atau tidak. Biasanya kita menganalisa juga dari sisi ini juga. Semuanya kita website tersebut bulan lalu atau beberapa hari yang lalu itu normal-normal saja penggunaannya, semuanya dari disk ataupun dari traffic itu kenaikannya
normal aja. Semuanya kita pas monitoring di Lalai, disk tersebut kok nambahnya secara di luar dugaan, maksudnya anomalinya itu semuanya dari 100 MB kok tahu-tahu 1 giga itu mungkin bisa perlu dianalisa lagi. Dari sisi trafficnya pun begitu, semuanya dari sisi traffic semuanya dalam beberapa hari atau beberapa bulan itu cuma 1 giga per trafficnya per 1 giga per bulan itu mungkin normal, tapi semuanya dalam beberapa hari kok trafficnya itu naik terus, ya itu perlu kita analisa lagi, Pak. Apakah di sisi itu ada spamming atau akses yang kayak yang tidak normal, itu mungkin kita bisa analisa lagi. Di dalamnya mungkin ada file-file yang terkena atau plugin yang menyebabkan tersebut. Jadi sebenarnya ada beberapa yang perlu dianalisa. Ini dari apa? Karena banyak sekali yang perlu diteliti atau dianalisa. Seperti itu untuk statistik biasanya kita gunakan seperti itu. Di sini ada di space, maksudnya kita penggunaannya. Kalau Bapak Ibu semuanya kayaknya dalam aturannya itu kita batasi 20 giga, Pak, untuk disknya. Kalau trafficnya kita unlimited, seperti itu. Untuk web statistik seperti itu kita gunakan biasanya. Selanjutnya logs. Nah, ini logs ini biasanya digunakan kita juga untuk membaca anomali juga. Maksudnya ada error apa kok semuanya website tiba-tiba ngeblank atau tiba-tiba tidak normal, karena biasanya kita membacanya juga dari log ini. Karena beberapa kemarin ada kasus kayak spamming gitu loh, Pak. Jadi logsnya itu terbaca kayak nge-get file, tapi sebenarnya filenya tersebut tidak ada. Jadi mereka hanya brute force terus sampai seperti itu. Itu mungkin ada perlu nanti penambahan firewall dari sisi WordPress-nya. Ini biasanya kita gunakan semuanya pas deploy WordPress juga semuanya. Tuh kok 404 atau apa itu mungkin bisa kelihatan dari sini. Oke, selanjutnya ini manage WordPress. Ini salah satu fitur Plex yang yang jarang ada, maksudnya dari cPanel mungkin belum ada. Yang WordPress Toolkit ini memudahkan kita untuk monitoring maupun maintenance website tersebut. Oke, sebelum masuk manage WordPress tersebut, mungkin ada beberapa policy yang perlu kita ketahui ya Pak ya. Untuk manage WordPress sendiri itu sebenarnya dari sisi kita itu hanya mengelola sisi server ya Pak. Semuanya akses ataupun dari sisi Plex panelnya. Kalau untuk manage WordPress atau CMS-nya itu sebenarnya dari sisi pengelola. Saat kita serah terima Plex user itu otomatis dari kita sudah cuma sampai situ, manajemennya kita ngaturnya sampai situ, terus Bapak Ibu install WordPress itu otomatis dari sisi pemeliharaan, pengelolaan mungkin dari pemilik tersebut, pengelola tersebut. Ini untuk membuat kita lebih lebih sadar karena kita memiliki website tersebut, otomatis kita harus mengelola. Ini adalah sampel berapa web yang kita gunakan. Ini WordPress-nya belum update atau ini bisa menyebabkan jalan untuk hacker mencari celah untuk masuk ke sini, untuk spamming atau mengubah data itu juga bisa. Di sini ada manage WordPress itu tampilannya kita juga lebih enak Pak. Maksudnya dari sini kita bisa monitoring versi WordPress yang terinstall ataupun rekomendasi yang perlu di up to date itu juga ada. Terus plugin mana aja yang belum update, tema ataupun security yang terdapat di situ. Di sini Bapak Ibu juga sebenarnya bisa update melalui sini, melalui Plex Panel tanpa harus
masuk ke WordPress admin. Seperti itu semuanya tidak bisa, nanti baru kita masuk ke WordPress admin juga. Di sini kan ada apa ya, ada beberapa menu, itu sebenarnya di sini kita bisa kelola WordPress tersebut. Dan juga enaknya itu WordPress Toolkit itu ada kayak one click hardening. Ini digunakan untuk apa ya, menambahkan keamanan tersebut. Biasanya itu ada di sini Pak, di 7 isu sini ada kayak diklik aja nanti itu ada kayak security yang disarankan. Itu nanti bisa di-scan lagi semuanya semuanya ada permissionnya kurang apa ya, permissionnya ada yang anomali, maksudnya kok ada harusnya file 644 apa itu ada yang 7 execute itu mungkin nanti dari sisi sini bisa dioptimalkan juga. Oke, untuk manage WordPress seperti itu Bapak Ibu. Dari sini kita bisa lihat enaknya lagi semuanya Bapak Ibu mau apa ya, mau ada maintenance, itu ada juga menu di sini untuk tampilannya maintenance mode Pak. Jadi nanti website tersebut akan ada tampilan maintenance mode yang default dari Flash. Biasanya kan kalau kita update, kadang kan ada beberapa web yang ngeblank ya Pak. Mungkin seperti itu, mungkin kita ganti seperti itu biar lebih enak pandangannya. Oke, nanti yang diabaikan itu dari sini SSL atau TLS, karena kita SSL-nya itu sudah kita atur dari sisi server, dan server Bapak Ibu kita bisa abaikan yang ini aja, yang SSL TLS itu bisa diabaikan terkait apa ya, security-nya, karena kita sudah berada di belakang proxy ya. Oke. Yang selanjutnya itu materinya mitigation website. Nah, ini yang perlu dilakukan untuk mengurangi resiko ya Pak. Sebenarnya dari kemarin kita melakukan scanning itu bulan-bulan ini tuh banyak sekali ya, maksudnya yang kita kelola, takutnya mirip-mirip 2019 Pak. Karena website kita kemarin sudah ada beberapa yang kena juga, kemarin kayak accounting itu kan kemarin juga ada yang kena juga, itu kemarin melakukan pembersihan. Beberapa yang kasus seperti Science, kalau Science itu malah lebih parah Pak, kemarin tuh mereka bersihinnya itu sampai karena ada spamming file. Jadi dia itu sampai nginjek file aslinya WordPress. Jadi mereka bisa nambahin dari WP include-nya itu, file-filenya itu ada masuk script di dalam file tersebut. Jadi walaupun kita hardening dari sisi server, kita matikan apa ya, modulnya execute, itu tetap saja jalan mereka. Jadi salah satunya kemarin kita itu mereka itu bersih-bersih. Mereka bersih-bersih sendiri, yang kita rekomendasikan seperti apa. Jadi kemarin tuh skripnya itu seumpamanya kita indeks PHP-nya kita hapus, mereka hapus terus ganti indeks PHP-nya yang bawaannya WordPress. Itu mereka skripnya itu otomatis akan kembali mengganti dalamnya indeks tersebut. Jadi indeksnya tersebut kosong gitu loh Pak. Jadi nanti pas saat web tersebut F5 di Science itu diakses, otomatis akan blank karena indeks tersebut sudah diganti. Seperti itu. Jadi perlu dilakukan langkah-langkah untuk mengurangi resiko tersebut. Nah, yang perlu diperhatikan yang pertama yaitu scanning file. Nah, ini perlu dilakukan mungkin setiap pagi atau sebelum masuk kerja pagi, buka laptop, masuk flash panel, kita scanning melalui Immunify juga bisa itu dilakukan. Kalau kita secara kalau dari sisi server itu setiap seminggu sekali itu kita scanning terjadwal Pak. Seperti itu. Scanningnya nanti Bapak Ibu bisa melakukan dari sisi owner ya, dari sisi customernya.
yang sudah akunnya yang sudah diserahkan kemarin. Ini perlu dilakukan secara teratur ya Pak, untuk mengetahui ada perubahan nggak sih filenya, ada semuanya ada penggantian nggak sih filenya. Kita bisa lihat juga semuanya ada file-file asli WordPress kayak di WP Include, semuanya ada penggantian tuh otomatis nanti ada tanggal penggantiannya, semuanya date-nya itu kok hari ini saya tidak mengganti file kok tahu-tahu ini diganti, ya otomatis perlu dipertanyakan dalamnya itu filenya itu sudah diganti atau belum sama hacker tersebut, atau semuanya ada perubahan atau enggak. Itu bisa kita scan di situ. Yang selanjutnya langkah selanjutnya yaitu penggunaan versi WordPress. Nah, ini untuk ada beberapa website kemarin yang mungkin versinya itu sangat lama. Nah, kemarin untuk update-nya sendiri bisa dilakukan dari sisi WordPress admin ataupun Flash panel juga bisa. Kemarin itu ada kayak injection PHP yang mungkin menjadikan celah ya dari versi WordPress berapa itu 43 atau berapa itu, sekarang kan udah 49, itu mungkin perlu diupdate juga. Penggunaan WordPress up to date mungkin harus kita perhatikan juga Pak. Untuk selanjutnya penggunaan versi plugin juga. Ini perlu diperhatikan juga plugin yang kita gunakan. Apakah plugin tersebut up to date atau enggak, digunakan atau enggak, itu perlu diperhatikan juga. Sumbernya dari mana itu juga perlu diperhatikan juga. Kasus kemarin tuh ada beberapa web juga yang yang tidak up to date pluginnya dan juga tidak digunakan tapi masih menyala, masih aktif. Nah, itu perlu Bapak Ibu nanti perlu diperhatikan lagi penggunaannya, versi pluginnya, terus source-nya dari mana. Kalau mau memilih plugin yang baik itu dari WordPress admin mungkin kita bisa lihat dari reviewnya, penggunaan downloadnya itu bintangnya itu bagus atau enggak, itu kita bisa lihat. Kalau lebih bagus lagi nanti bisa pas saat kita mau install kita bisa lihat detailnya, sumbernya dari mana, itu apakah komunitasnya banyak atau enggak, itu mungkin bisa digunakan kalau bagus. Seperti itu untuk plugin. Yang selanjutnya tema. Nah, ini tema ini yang kita gunakan yaitu tema Involve Pak. Sekarang versi terakhir 49. 49 itu kemarin ada perbaikan juga, bug fixing di security juga, karena kemarin versi-versi lama itu ada isu vulnernya, kerentanannya. Jadi perlu di-update juga involve-nya. Nah, ini perlu diperhatikan juga untuk penggunaan tema, kalau bisa yang up to date, latest, terus sumbernya terpercaya, dan juga semuanya ada tema-tema yang tidak terpakai bisa dihapus. Seperti itu nanti takutnya bisa jadi bisa jadi buat jalan hacker juga. Oke, seperti itu untuk penggunaannya, langkah-langkahnya terkait WordPress, plugin, terus tema. Oke, langkah selanjutnya untuk mengurangi resiko website tersebut, mungkin perlu penambahan plugin security. Ada beberapa plugin yang mungkin bisa kita gunakan, WordFence, item atau yang mungkin lebih performanya lebih bagus, terpercaya juga, yang sumbernya juga bagus juga, itu perlu penambahan plugin WordPress security itu. Mungkin ada juga yang berbayar, mungkin kalau mau yang berbayar itu lebih baik. Terus selanjutnya penggunaan PHP version. Ini lebih bagus yang pakai yang latest ya Pak ya.
karena mungkin terkait perbaikan-perbaikan bug yang dilakukan oleh PHP tersebut. Admin username dan password itu kalau bisa ada beberapa kombinasi ya untuk passwordnya ya. Nama, simbol atau karakter bisa digunakan. Kalau tidak apa ya, tidak, karena kita pas penggunaannya kita juga ada pembatasan Pak, beberapa jumlah password tersebut. Apakah menggunakan karakter, kita juga dari sisi server sudah kita setup juga semuanya, password flash panelnya itu diganti dengan mudah, kemungkinan tidak disetujui ya, maksudnya ada error ya. Nah, itu mungkin nanti Bapak Ibu bisa generate aja kalau semuanya mau ganti. Terus selanjutnya yaitu dilakukan backup secara berkala. Nah, ini diperlukan juga apa ya, backup mandiri ya Pak ya. Sebenarnya kita juga sudah ada backup, tapi lebih baik Bapak Ibu dalam flash panel mungkin ada backup mandiri, mungkin seminggu sekali atau 3 hari sekali mungkin dilakukan. Lebih bagus setiap hari, itu nanti bisa dilakukan melalui file manager tadi. File manager tadi kayak zip ataupun ngedam apa yang dalam database, backup database itu juga bisa dilakukan. Seperti itu langkah-langkah yang perlu diperhatikan, karena kita di sini menggunakan CMS WordPress ya Pak. Jadi lebih mudah, maksudnya karena komunitasnya juga besar, penggunaannya terbesar CMS di dunia, mungkin referensinya juga banyak.